Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Pengolahan Citra Digital. Jadi untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial atau langkah kerja bagaimana cara melakukan koreksi radiometri pada citra Landsat 7 seperti itu. Jadi pada konsepnya sama ya, sama antara koreksi radiometri antara Landsat 7 dengan Landsat 8. Cuman inputnya saja yang akan berbeda seperti itu. Nah, di sini untuk data yang saya gunakan itu saya juga sudah mendownload data citra Landsat 7 ya. Di sini. Ini yang akan kita lakukan koreksi radiometri seperti itu. Nah, untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu untuk software NP-nya. Ya, kita buka. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga software NP-nya terbuka seperti itu. Oke, setelah software NV terbuka, di sini kita bisa langsung memasukkan data yang ingin dikoreksi, yaitu data citra Landsat 7. Caranya sama, kita buka file, terus di sini ada Open As. Nah, kita pilih yang citra Landsat 7 seperti itu. Di bagian Landsat, nah di sini ada Geotiff with Metadata. Nah, di sini kita pilih yang metadata dari Landsat 7-nya. Nah, setelah itu kita open. Nah, di sini kita tunggu sampai citra yang akan diolah terbuka. Oke, di sini sudah terbuka ya. Nah, untuk yang pertama itu kita lakukan radiometri calibration. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, kemudian yang akan kita kalibrasi adalah yang band multispektral. Jadi di sini kita pilih yang multispektral. Dia ada 6 band. Nah, untuk spatial subsetnya, kalau misal kita ingin mengolah citra secara keseluruhan, kita nggak usah mengubah apa-apa, jadi kita bisa langsung pakai yang full extent. Nah, karena di sini kita tujuannya untuk mendeteksi garis pantai, jadi kita untuk agar tidak berat pemrosesannya, ini bisa kita pilih spatial subset, kemudian kita bisa pilih khusus pada bagian pesisir saja seperti itu. Misal saya akan pilih bagian sini saja ya, yang bagian pesisir. Oke, misal sudah, kita bisa klik OK seperti itu. Nah, setelah itu kita di sini pilih Apply Flash Setting agar nanti bisa dilakukan koreksi atmosferik dengan metode flash seperti itu. Kemudian untuk lokasi outputnya kita bisa tentukan di mana lokasi penyimpanannya. Ini kita kasih nama L7_rad untuk nilai radian ya. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, di sini setelah itu kita bisa tunggu sampai proses kalibrasi radiometrinya selesai seperti itu. Kita tunggu sejenak. Nah, ini sudah muncul ya. Di sini sudah muncul untuk hasil dari kalibrasi radiometri seperti itu. Ini untuk yang sudah kita crop tadi. Nah, untuk proses selanjutnya kita lakukan koreksi atmosferik dengan metode flash. Nah, kita klik ini. Kemudian di sini kita input untuk radian image. Jadi yang sudah kita kalibrasi radiometri tadi kita klik. Terus kita OK. Nah, di sini kita menggunakan single scale vector untuk semua band. Terus kita OK. Kemudian kita tentukan di mana lokasi output dari pemrosesan ini. Nah, kita pilih. Di sini kita simpan saja pada folder. Kita satukan foldernya biar mudah ya. Di sini kita kasih nama L7_reflectant ya. Nah, kemudian ini kita juga tentukan lokasi penyimpanannya. Disamakan saja ya di bagian K radio. Oke. Setelah itu kita
Ini rootnya kita ini aja flash. Nah, terus selanjutnya sensor type. Jadi kita pilih, karena kita pakainya multispektral, jadi kita pilih yang multispektral, kemudian pilih yang Landsat TM7 seperti itu. Kemudian kita juga perlu mengatur flight depth dan flight time. Jadi waktu akuisisinya seperti itu. Untuk itu bisa kita lihat di bagian metadata. Ya, kita buka metadatanya dulu. Oke, kita buka, kita lihat metadatanya, dia diakuisisi pada tanggal time. Nah, ini dia. Jadi dia diakuisisi pada tanggal 19 Agustus 2022. Nah, itu kita isi di situ. Minimize. Berarti dia pada tanggal tahun 2022. Ada tanggal tadi, tanggal 19 Agustus. 19 Agustus. Oke, sorry. Agustus. Kemudian untuk waktunya sendiri dia 1:08:38. Nah, ini kita copy saja yang detik. 1, ini 1. Ini 08. Ini kita copy. Oke, setelah itu untuk aerosol mode ini kita pilih saja yang maritim ya. Yang maritim. Kemudian tropical karena daerah tropis ya. Kemudian selanjutnya kita setting pada bagian multispectral setting. Nah, di sini ada filter function file. Jadi kita pilih yang khusus Landsat 7. Nah, di sini yang untuk khusus Landsat 7 bisa kita buka pada bagian data chain-nya, kemudian pada bagian program files, terus xlist. Nah, di sini di NV53 itu ada di bagian research, terus filter function. Nah, di sini kalau untuk Landsat 7 dia ada yang filter functionnya itu dia pakai tm.sli. Jadi kita pilih itu. Oke, kita tunggu. Oke, setelah muncul kita langsung oke saja di sini. Nah, pada bagian Maintenance Aerosol Retrieval kita default saja yang standar. Nah, setelah itu kita bisa, ini kita kasih 0 saja ya untuk indeks first band. Jadi kita oke. Nah, setelah selesai ini bisa di save, bisa juga langsung ya. Kalau misal di save, jadi pengaturan ini bisa kita panggil kembali ya. Jadi di sini saya langsung saja di apply saja ya. Oke, di apply. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat sampai proses flash atmospheric collection-nya selesai seperti itu. Kita tunggu. Oke, setelah selesai ini bisa kita close saja. Ini juga di close. Ini bisa di close. Nah, kita bisa buka hasil dari yang kita proses tadi. Ya. Kita buka di sini. Dia tadi kita kasih nama L7 Ref. Ya, kita buka. Nah, di sini kita pilih yang natural color. Ya. Natural color untuk Landsat 7. Natural color untuk Landsat 7 adalah 321 ya. Kita pilih 321 bandnya. Kita load data. Nah, di sini bisa nampak untuk hasil dari hasil reflektan ya dari Landsat 7. Ini bisa di close. Ini bisa di uncheck saja biar agak ringan. Kemudian untuk langkah terakhir itu kita bisa buka bandmap untuk langkah terakhir dari koreksi radiometri ini. Nah, di sini kita bisa masukkan rumus ya. Jadi kita masukkan rumus agar dia bisa bernilai 0 sampai 1 seperti itu. Kita masukkan rumusnya. Nah,
Nah, setelah kita tuliskan, kita coba add tulis. Nah, setelah itu kita bisa pilih ini, terus oke. Nah, kemudian di sini kita akan memilih keseluruhan dari citra ini. Kita bisa pilih yang map variable to input file. Nah, di sini kita pilih yang reflektan, kemudian oke. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanannya. Dan di sini kita kasih nama L7, terus radio. Nah, di sini kita bisa klik OK. Tunggu sampai pemrosesannya selesai seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya. Kita bisa cek untuk statistiknya, melihat apakah untuk nilainya dia sudah antara 0 sampai 1. Jadi dia sudah nilai reflektan seperti itu. Kita bisa pilih, kita cek. Sini kita oke. Nah, bisa kita lihat. Jadi untuk nilainya, nilai reflektannya dia sudah berada 0 sampai 1 seperti itu. Jadi tidak melebihi 1, tidak kurang dari 0 seperti itu ya. Jadi di sini sudah bisa dianggap benar. Jadi kita bisa close. Nah, itu untuk tutorial cara koreksi radiometri pada citra Landsat 7 seperti itu. Nah, di sini karena ada gap fill, ada gap, jadi kalian harus melakukan pemrosesan gap fill terlebih dahulu, kemudian dilakukan proses koreksi geometri, baru dilakukan digitasi garis pantainya seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup video tutorial koreksi radiometri pada citra Landsat 7 yang dapat saya berikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.